di sini. Tiba-tiba cekat, sama panjang. Tes. Gigi aja. Belok-belok sini sekarang. Bersama Pak Pagi. hari ini sistem urung ini kali ya ini udah ini sama kita lihat baik 2, 3, 4 kemarin. Gak boleh ya? Nanti yang sistem urinaria ada ginjal, ureter, vesika urinaria, sama uretra. Oke. Bentukan ginjal ada. Tahu ya gitu ya. Ini dibungkus sama kapsula fibrosa ya. Terus di sini ada lirum, tempatnya keluar masuknya pembuluh darah renalis, terus tempat keluarnya jadi ureter. Ada renal pelvis juga di sini. Terus ini dibagi jadi 2 bagian, yang korteks sama yang medulla, sama dalam. Lobus. Yang korteks, medulla. Di area sini yang berbatasan korteks sama medulla ada dinamakan corticomedullary junction. Ini satu kolumna renalis, jadi satu kolumna satu piramid, satu piramid renalis. Bentuknya kayak piramid, jadi yang piramid renalis, terus di batasnya di antaranya itu kolumna renalis. Bentuknya kolom, bentuknya piramid segitiga. Nah, dalam ini satu daerah ini yang terdiri dari kolumna piramid renalis di sini dinamakan lobulus renalis. Satu lobulus, nanti satu lobulus, terus nanti menuju ke papilla renalis, terus ke calyx mayor, calyx minor dulu, baru calyx mayor. Ini calyx ini. Dan itu baru terus nanti ke ureter. Fungsinya ren mungkin tahunya filtrasi doang, tapi sebenarnya masih ada fungsi sekresi sama absorpsinya juga, namanya di lobulus. Jadi nggak cuma menyaring aja, tapi nanti juga ada proses lanjutannya, baru jadi urin yang benar urin. Untuk struktur histologinya yang kelihatan di kasat mata harus pakai mikroskop. Ya, ini ada beberapa, ya ada ini satu unit ini namanya nefron. Begitu logonya mau. Di ginjal kita ada sekitar 1-4 juta nefron. Bagus sih. Terus di mana itu terus bulat polos. Nefron ini ada yang di pinggir banget, di pinggir korteks. Warnanya nggak sih warna apa? Yang vertikal sama yang di dekat-dekat medulla, di sekitar medulla. Itu fungsinya agak beda. Kuning. Terus satu nefron ini terdiri dari 2 bagian besar, corpus renalis sama lobulus renalis. Jadi ini gambaran yang di sini korteks, yang di bawah medulla. Ini corpus renalis terdiri dari glomerulus. Glomerulus itu arteriola yang membentuk bola, glomerulus. Terus ada kapsulanya, kapsula yang luar sama dalam. Nah, variat talis sama visceralis. Di tengah-tengahnya yang di luar sama dalam itu yang spasium urinarium atau capsular space. Terus
ya. Ini tubulus renalis ada beberapa segmen. Yang pertama yang proksimal itu kan yang mendekati ini ya, yang lebih mendekati ini tubulus proximalis yang hijau muda ini. Terus nanti dia akan turun ke, kalau kita bilang asal nefroni boleh, locovenula boleh, salmonella boleh. Nanti ada bagian yang tebal sama yang tipis, turun terus naik. Waktu naik ini jadi tubulus ditalis yang kuning distal. Nah di sini ada perlekatan jalan di tubulus distal sama arteriola. Di situ ada struktur khusus yang nanti lebih ke pengaturan tekanan darah atau pengaturan GFR glomerulus blood pressure. Oke, terus ini maklumat nanti akan mengatur tekanan darah dan tekanan GFR, tekanan filtrasinya. Terus setelah itu baru ke ini bulus koneksi, namanya Bosepa. Pokoknya yang mengkoneksi ke ductus ada beberapa. Terus nanti baru ke ini ductus colicens atau colecting duct. Sampai sini aman. Terus ini perjalanan arteri dan venanya. Jadi kan arteri sama venanya kan masuk ke sini. Terus nanti kan yang disaring kan juga darahnya ditaruh. Jadi itu dari arteri renalis. Ya, itu banget kan. Terus nanti dia akan bercabang, entah 2 atau 3 jadi arteri segmentalis. Terus nanti dia akan melewati kolumna renalis itu di antara lobar lupus, namanya arteri interlobaris. Terus nanti jalan ke juxtamedullary junction ini, namanya arteri arcuata. Terus habis itu baru naik lagi ke korteks. Ini namanya interlobular. Yang tadi interlobularis. Baru setelah itu jadi ini kan arcuata, terus ini yang interlobular. Baru jadi arteriola afferent. Yang masuk namanya afferent. Terus membentuk glomerulus di situ. Kalau sudah disaring nanti keluar masih arteriola efferent. Tadi afferent, yang keluar efferent. Nah setelah itu arteriola efferent ini nanti akan membentuk kapiler bisa di antara tubulus, bisa di antara yang asal nefroni, ansana. Baru ini nanti jadi vena. Jadi ada yang di sini, ada di sini. Terus nanti jadi vena. Venanya namanya sama, cuma dibalik saja. Vena interlobularis, vena arcuata, vena interlobularis. Kembali jadi vena renalis. Itu perjalanannya. Kita bahas lebih dalam yang corpus ullum renalis itu ada 2 nanti, glomerulus renalis, vas varietas dan visceralis. Ini yang di sebaris tadi. Jadi ini glomerulus ya udah tahu ya. Yang ini yang dalam. Nah, terus ini ada kayak kutub atau polus. Kutub sisi yang sebelah sini namanya sisi yang vaskular, yang di sini sisi yang tubular yang mengarah ke tubulus. Yang ini yang vaskular tempat keluar masuknya arteriola tadi. Nah, setelah itu ini yang arteriola afferent masuk disaring terus baru ke arteriola efferent. Ini yang ductus. Nah ini yang lapisan parietal yang luar itu terdiri dari simplex squamosum. Epithelium simplex squamosum.
Sedangkan yang bagian dalam, yang glomerulus ini terdiri dari ada endotelium sama ada ini sel podositusnya. Podo itu kayaknya kaki namanya. Terus nanti dia punya pedicel dia akan bercabang-cabang kayak gini. Ini bentuk kayak selah gitu, slit selah. Ini podosit dan endotel. Ada sel lain sih sebenarnya, tapi ya udah ini aja yang penting. Podositus, podo. Ini podosit. Kecilan ya kalau dari belakang ya. Saya gambar ini. Nanti sambil dibaca sendiri aja. Ini kalau dipotong secara histologi ya nggak sebagus ini. Kadang-kadang potongannya bisa di samping atau pas di tengah, kalau pas di tengah terus dapat makula densa ya. Oke, selain itu, kapsular space itu spasium urinarium. Jadi nanti setelah difiltrasi nanti akan memenuhi ini kapsular space ini, baru nanti ngalir ke tubulus. Terus ini adalah tubulus distalis. Jadi setiap nefron itu nanti tubulus distalisnya akan kembali ke ini area sini, nempel sama arteriola. Terus yang di nempel itu akan membentuk ini makula densa dan aparatus juxtaglomerular. Di sini ada sel, jadi fungsinya juga sensor. Ini tekanannya udah pas belum? Kalau belum nanti dinaikin lagi, kalau kurang ya kalau lebihnya diturunin, intinya gitu. Jadi ini kayak sensoriknya, nanti baru mengirimkan sinyal hormon dan seterusnya. Oke. Terus ini ada tiga lapis ya. Jadi yang untuk menyaring ini kan yang arteriola glomerulus tadi itu endoteliumnya yang fenestratum ya, yang lubang-lubang dimana kalau sel gede banget nggak mungkin bisa lewat. Kalau sehat, kalau nggak sehat dia bisa keluar lewat. Terus ada protein besarnya juga nggak bisa lewat, tapi beberapa protein kecil masih bisa melewati. Jadi ada endotelium fenestratum, terus ada membrana basalis glomerularis, sama ini pedicelnya tadi dari podositus membentuk celah-celah ini. Ini tiga ini komponennya untuk menyaring tadi. Hasil saringannya apa? Masih ada glukosa, asam amino, ion urea, hormon, vitamin, keton, beberapa protein kecil itu masih lewat. Tapi tiba-tiba. Oke. Terus kita ke tubulus tadi udah ada tubulus proximalis, ansa nefronnya atau ansa uvula, ada yang descending, ada yang ascending, ada yang tebal, ada yang tipis. Tubulus dentalis, tubulus reuniens ini yang connecting. Sama tubulus colligens ini bagus karena udah gede. Ini kalau perpotongan yang mungkin nanti kalian lihat kayak ini, ada yang ini daerah korteks ya, terus ini daerah medula, ada glomerulusnya, terus nanti ada tubulus ini. Kalau yang daerah medula itu nanti kebanyakan yang potong bagian ansa nefroni sama tubulus colligens. Bedainnya proksimal sama distal. Kalau yang proksimal itu biasanya dia lebih gelap, banyak mitokondrianya jadi lebih gelap, terus juga lebih tinggi selnya, jadi lebih mana ya, ini lebih tinggi, terus banyak mikrofilnya. Kalau yang distal itu lebih pucat,
lebih pendek, mikrofilmnya juga lebih sedikit. Ini kalau tabelnya rangkumannya, jadi ini ada fungsinya juga. Jadi fungsi reabsorpsi, fungsi sekresi itu masih berlangsung di tubuh, masih diseleksi lagi istilahnya. Jadi yang disaring dari glomerulus itu belum bisa dikatakan urin jadi, masih ada proses-proses lagi. Itu nanti melibatkan pembuluh darah juga kalau nggak salah. Jadi kayak ada proses difusi, misalkan ada yang pasif, ada yang aktif gitu, ada yang reabsorpsi, ada yang disekresikan. Itu di pen ya. Aman Ren? Aman apa pusing? Ini tadi udah. Terus nanti dari ductus colicans nanti akan ke capillary renalis, terus nanti ke calyx minor, calyx mayor, pelvis, terus ke ini ureter, terus ke urinaria sama uretra. Di sini karena sudah jadi urin kan, sudah diproses sama ginjal, sudah jadi urin yang beneran urin. Epitelnya khusus yang urogalium gitu, yang transisional urogalium. Biasanya ada 3 lapisan, yang bawah sendiri itu yang sel basalis. Basal biasanya buat regenerasi. Terus regio yang tengah ini pupulnya rendah ya, juga itu pupul ini. Nah, yang superficial, yang paling atas ini yang disebut umbrella cell atau bulosidus, yang kadang-kadang berhenti dua. Jadi nggak harus berhenti dua, kadang 1, kadang 2, yang penting itu pasti yang bagian menghadap ini. Kenapa harus kayak gitu? Karena melindungi sel-sel lain dari efek fototoksik urin. Urin itu kan dipertomis ya pekat. Kalau masih ingat yang kemarin difusi, osmosis dan lain-lain itu, kalau yang pekat itu kan nanti bisa menarik air atau berdifusi ini ke bagian yang lebih nggak pekat. Sedangkan yang di tubuh kita itu lebih nggak pekat. Jadi yang di tubuh itu lebih hipotonis gitu sebenarnya. Yang sel sama interstitial sel itu lebih hipotonis. Jadi harus dipayungi. Gitu ya, namanya umbrella karena dipayungi dari urin yang sifatnya hipertonis ini. Nah itu nanti kalau dipotong ini epiteliumnya, terus ada muskularisnya juga. Lamina propria ada tapi agak kecil. Biasanya memang gini, jadi dia agak berlipat. Jadi kalau lagi nggak tugas, dia akan kayak melipat-lipat gini, jadi melipat ini. Di sini ada muskulusnya karena urin itu nggak langsung kayak kita berdiri terus dia turun sendiri gitu. Kadang-kadang biasanya ada gerakan peristaltik juga di sini untuk ngirim urin sampai ke vesika urinarnya. Ini kalau secara histologisnya ada lamina propria submucosa tapi tipis nih. Terus ini ada 3 lapis muskularisnya. Ini kalau keadaan kosong, biasanya kalau keadaan kosong itu lapisannya bisa sampai 5-7 lapis karena dia kayak melekuk-melekuk gitu. Terus jadi yang umbrella cell tadi itu jadi kayak dalam. Sedangkan nanti kalau terisi biasanya jadi sekitar 2-3 lapis jadi gepeng ini karena harus kayak merenggang gitu. Terus umbrella cellnya juga keluar semua. Bisa ini ya, bayangin kalau dia kayak mengkerut gitu loh. Berarti nggak ada isinya. Kalau melibar berarti isinya penuh.
Ya, begitu. Kemarin sudah 3 lapis. Kapasitasnya ya 400 sampai 600 mili lah kalau mau motor banget, tapi biasanya 100-200 tuh ada kabel, udah ada urgensi untuk isi. Oke, kalau ureta, bentar, tadi udah. Oh ini, kok aku baru ingat. Ini yang di vesikawinaria. Berarti kan ini di ureter, ini vesikawinaria. Epiteliumnya masih sama uretelium juga, cuman dia ada ini beberapa. Terus yang uretra itu kalau pada laki-laki ada 3 segmen, kalau pada perempuan cuma ini aja. Kalau yang laki-laki nanti ada pars prostatika. Berdua dong. Sekitar 3-4 cm itu masih uretelium ya. Terus kalau yang pars membranacea ini bagian yang ada sphincter eksternalnya. Karena ada sphincternya jadi kan urin paling mentok di sini. Jadi di sini udah nggak urotelium lagi. Ganti stratifikatan masuk ke stratifikatan kolumnar. Terus nanti yang pars sponiosa itu sepanjang penis kira-kira 15 cm. Itu sama masih stratifikatan atau pseudostratifikatan kolumnar, tapi di distalnya yang di belah penis itu jadi stratifikatan squamosum. Jadi ada beda yang habis uretelium nanti jadi stratifikatan atau pseudostratifikatan kolumnar, pokoknya kolumnar. Terus nanti jadi stratifikatan squamosum, pipi berlapis. Kolumnar berlapis, terus nanti jadi pipi berlapis. Nanti kamu ada gambar sih. Kalau pada perempuan itu cuma 3-5 cm aja. Nanti dari uretelium langsung jadi stratifikatan squamosum. Tadi ada peralihan gitu. Ini kenapa makanya kalau pada perempuan lebih berisiko terkena ISK karena pendek. Ini gambaran uretra. Ini masih stratifikatan kolumnar, masih kolumnar. Oke, itu yang urinaria ada ya? Mau tanya dulu? Atau mau istirahat dulu? Aku bikin ini capek ya. Masukin banyak banget. Ini baru urinaria. Dan kalau udah cowok sama cewek beda lagi. Hah? Itu tadi ini yang cuman gambar. Nanti kalau tak kasih PPT-nya di notasnya ada beberapa info yang bisa baca di sini. Yang vesikawinaria. Kalau muskulus yang ada di ini dok, yang ada di ureter itu berapa? Susah. Dia cuma tebal dan yang kayak gitu. Tiga lapis. Sebenarnya dia nggak harus jenazah pulang kayaknya agak beranyaman gitu kebanyakan. Kalau yang ini arahnya juga beranyaman ureter, jadi arahnya nggak jelas interwoven ya biasanya.
Yang genital ada cowok, ada cewek. Kalau yang genitalnya maskulina, yang cowok itu testis, dukusnya ada banyak. Glandula juga ada banyak. Sama penis. Penis. Ini kalau secara anatomi sudah pasti. Anatomi udah belum sih? Belum. Genital. Yang ini yang belum. Udah. Gastro. Ada kantongnya. Di dalam enggak di dibuka. Apa sih namanya? Meso. Mesokolon. Oke, ini kalau ini ya singkatnya ini vesika urinarianya, ini ureter, vesika urinaria, terus nanti ngambil ke berarti yang uretra pars prostatica, membranacea di sini, tipis, ini 3,4 cm, ini tipis, ini 15 cm. Itu. Fisika. Nah di sini kalau Itu enggak sih? Fisika tuh terus nanti ke dukus bladernya. terus nanti ditambahin ekskresinya ini apa sih namanya dulu seminaris ya, dulu seminaris. Terus yang ada bumbu uretral juga di sini, prostat juga. Terus nanti gabung sama uretra keluar ikutnya. Ya satu-satu. Ini testis dilapisi sama tunika albuginnya di sini. Ada yang visceral, ada yang parietal tunika albuginnya. Cuman yang bagian sini aja. Kelihatan ya. Jadi yang sebelah sini enggak. Sebelah sini namanya mediastinum. Yang ini, yang pink ini loh. Yang pink ini. Ini yang tunika albuginnya cuman depan. Yang di sini bolong karena ada lupusnya lewat areanya mediastinum tadi. Nah ini dari tunika albuginnya nanti dia akan membentuk septum atau septa yang akan membagi menjadi lobulus testis. Jadi lobulus ini sekitar 250 lobulus. Tapi nanti di tiap lobulus ada sekitar 1-4 lobulus yang ini baru lobulus. Jadi tiap satu ini ada 1-4 lobulus yang pasti ini namanya kayak mie melengkung-lengkung gini, ada 1-4, tapi ini dibagi sekitar 250. Ada tectus connectivus juga yang di luar lobulus ini guys, sama sel lagi atau interstitial. Dan terus ini nanti setelah di sini kan nanti ada proses spermatogenesis. Terus nanti kalau sudah sambil jalan udah jadi spermatid itu nanti ke ini yang lobulus yang pendek banget. Mana perlu? Oh ini yang pendek gini, terus nanti dia akan ke area ini mediastinum. Namanya rete testis. Habis rete testis nanti ke ductus efferent karena dia keluar ya. Kayak tadi efferent tuh yang ini yang nggak ketutup tunika albuginnya. Habis dari efferent baru nanti ke epididymis. Ini ada yang kepala, area kepala.
terus baru ke ductus deferens ini, terus naik ke bagian spermatikon. Terus hingga dari tubulusnya milik terus nanti ke straight tubulus yang straight lupa namanya straight tubulus ini, terus ke rectus testis, ke ductus efferens, ke epididymis, terus ke ductus deferens atau vas deferens. Straight lupa yang straight tubulus epididymis, terus deferens. Oke. Ini potongannya kalau yang di tubulus seminifer compactus ini. Itu pertanyaannya mengapa testis terletak di luar tubuh? Suhu tubuh terlalu panas. Bagaimana caranya mengurangi suhu? Nanti dibaca sendiri. Terus udah itu aja. Ini tuh bulu seminifer compactus kalau dilihat ini. Di sini ada epithelium. Ini epithelium spermatogenicum itu satunya. Sama ada sel Sertoli atau spermatocytus. Terus yang di pinggir-pinggirnya ada myoid cell, dia ini. Ini kayak sel otot tapi kecil. Terus di luarnya itu ada sel interstisial atau sel Leydig yang menghasilkan testosteron di luar sini. Ini si contoh lain, ini ada sel Leydignya. Sel Leydig. Endokrinosis superficialis yang menghasilkan testosteron dari testosteron. Prosesnya gimana? Ini ada proses yang spermatogenesis sama spermatogenesis. Aku nggak tahu mungkin fisiologi dari. Jadi ini sudah di pertamanya tuh ada spermatogonium, nanti dia membelah jadi spermatogonium A sama B. Yang A nanti akan melanjutkan bikin lagi CSM sel dulu. Yang B nanti akan membelah meiosis 1, meiosis 2, terus jadilah spermatid. Terus nanti dia akan mengalami proses spermiogenesis. Jadi dari yang bulat ini terus jadi tadi sekarang ada mobil ini. Pakai warna Jadi prosesnya pink nggak cukup sih? cepat ya, jadi paling yang bukan cuma bagian PHK apaan? ini aja sama ini. Yang di lumen biasanya ada sperma lucu. Terus yang gede ini yang umum ini sel Sertoli tadi. Aan tuh siapa sih? Ada yang mau bingung. Gak mirip coba. Mungkin baca sendiri ya kalau baca. Kau lah. Terus nanti sulus Sertoli itu atau sel Sertoli ini kan ada beberapa fungsinya. Jadi dia tuh di tubuh seminifer itu ada blood testis barrier.
Iya, blood-brain barrier Apa ini iya, blood Bang, practice terima? barrier. Karena sel imun tuh bisa menyerang sperma sendiri. Di Jadi kayak dianggap asing juga gitu kita. Nah, yang membuat barrier itu si sel-sel yang besar tadi. Tapi karena ada barrier itu, otomatis kan si Coba kita tanya ke ini. Bagus sih, bagus. dapat nutrisinya kan mungkin lebih susah. Nah, yang memberi nutrisi nanti dari selnya. Ini satu biji. Ya. Aku nggak itu. Cuma diberi mana pas itu lihatnya Udah tak bilang Dinda. warnanya sama-sama. Simpok. Lolos menyediakan faktor plasma untuk perkembangan diferensiasi, eksokrin, endokrin juga untuk fagositosis. Jadi ini kan dari bulat ke kecil ini kan ada sitoplasma yang dibuang. Nah, yang dibuang itu nanti akan difagosit lagi dari si sel ini. Oke, terus ini ductusnya ada tubulus rectus. Tubulus rectus itu yang straight tadi loh, yang pendek banget. Baru ke recte, baru ke ductus efferent. Ini yang di dalam ya, masih di dalam testikular. Ada 3 ini. Yang di tubulus rectus itu sama pendek gitu, lurus. Nah, masih dilapisi spermatocytos. Kalau yang di recte testis yang tadi di mediastinum itu masih ingat nggak ya? Yang tak ada. Yang dikasih gambar. Yang recte testis itu sih udah berubah jadi simpan kubur dala, ada yang bersilia ada enggak. Kalau yang bersilia menggerakkan cairan, kalau yang nggak bersilia menyerap cairannya. Aku cuma suruh bapak. Jadi di satu-satu gitu loh. Sampai hampir botak. Terus yang ductus efferent ini nanti ada muskularnya yang membantu menggerakkan masuk ke epididymis. Ini yang nembus ke sini doang itu masih sustentositus. Terus yang di mediastinum ini yang bersilia sama nggak bersilia tadi, nyapu tuh. Terus yang di sini ada muskulusnya buat disetor, di dorong ke epididymis. Itu nanti dia ke kepala epididymis. Terus kalau yang di